المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya akan mengulas kembali dengan adanya kisah nyata. Sebelumnya saya baru saja mendoakan untuk seluruh awak media, para pemirsa serta seluruh YouTuber senior maupun YouTuber pemula. Beberapa kawan kami mengatakan tolong bantu doanya yang pada sakit. Saya insya Allah niat karena Allah, mudah-mudahan siapapun dia, baik YouTuber senior maupun pemula maupun awak media dan termasuk para pemirsa, insya Allah sekalipun tidak disebutkan namanya satu persatu, Allah Maha Tahu, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya dan yang punya kesusahan diberi kemudahan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selanjutnya. Dalam perjalanan seorang ahli spiritual berhadapan dengan seorang ayah sadam saat itu, kurang lebih jam menunjukkan 21.40 waktu Indonesia belahan barat. Di saat itu pertemuannya adalah di mana beliau ini kebetulan dalam perjalanan menuju pulang. Memang suasana agak gelap. Dengan berbicara serius, intisari daripada pembicaraan tersebut adalah pengalaman seorang ahli spiritual yang disampaikan kepada seorang ayah sadam. Satu demi satu seorang ayah sadam tampung pengalaman-pengalaman yang dibicarakan oleh seorang ahli spiritual. Saat itu seorang ahli spiritual banyak kendala-kendala yang diterimanya, teror-teror gaib yang ada. Kebetulan seorang ayah sadam mengenal betul dengan seorang ahli spiritual. Seorang ahli spiritual juga memahami akan kelebihan-kelebihan seorang ahli spiritual terhadap ayah sadam. Mereka saling percaya dan sama-sama memahami akan terjadinya yang ada. Bahwasanya seorang ahli spiritual, saya sering mengobati orang yang kesurupan, ada juga yang karena tertembak. Bahkan saya sering menemui orang-orang yang sakit mendadak dibuatnya. Bahkan sampai-sampai benda-benda bertuah masuk ke dalam tubuhnya, kata seorang ahli spiritual mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh seorang ayah sadam mengatakan, lalu apa yang Anda kerjakan saat itu? Insya Allah saya niat karena Allah, tidak ada yang lain, atas pertolongan Allah lah yang saya bisa. Saya hanya seorang manusia biasa. Alhamdulillah, alhasil seberat apapun ujian yang saya hadapi, saya bersyukur kepada Allah. Hanya Allah lah yang esa, yang selalu membantu saya dimanapun saya berada, dimanapun saya punya hajat. Hanya saja saya merasa prihatin. Sudah zaman modern, tapi masih saja manusia mau dipercundang oleh bangsa setan. Mereka dengan cara gaib-gaib balas dendam. Orang baik-baik, orang sehat-sehat tiba-tiba sakit, sehingga dokter pun tidak mampu mengobatinya. Bahkan segala macam cara, alat yang canggih apapun tidak tembus. Hanya dengan alasan si pasien ini tidak punya sakit apa-apa, tapi kenyataannya si orang tersebut memang merasa kesakitan. Lantas si sakit tersebut, keluarganya tidak pernah
putus asa, selalu berikhtiar. Bertemulah seorang ahli spiritual. Lantas ditemuilah si sakit tersebut. Satu demi satu mereka didoakan. Ternyata yang keluar adalah benda-benda bertuah, semacam keris, semacam seperti kayak celurit mini, paku dan lain sebagainya. Banyak sekali benda-benda bertuah. Lantas seorang ahli spiritual, karena sudah cukup pengalaman, beliau sudah menyiapkan gelas yang sudah diberikan air doa. Setelah mencabut semua benda-benda bertuah yang ada di dalam tubuh pasien tersebut, dimasukkan di mana adanya air doa. Lantas berubah air itu mengeluarkan asap yang sangat dahsyat. Asap itu besar sekali sehingga tuan rumah, keluarganya merasa dikejutkan. Wah, bisa begitu ya? Bagaimana di dalam tubuh? Pantesan nih orang ini kesakitan. Lihat aja bendanya, dimasukkan air biasa saja bisa sampai keluar asap begitu ya. Gimana di dalam tubuh? Kata beberapa orang saksi yang melihatnya, termasuk keluarganya. Lantas satu keluarganya mengatakan, tolong diam saja, Bapak spiritual lagi fokus, nanti kita bicara setelah beliau selesai. Lantas mereka diam, hanya melihat secara saksama. Lantas seorang ahli spiritual dengan khususnya, karena yang ditangani bukan satu orang, tapi 5 orang yang terkena tembakan secara gaib. Disitulah dalam satu gelas mencapai 20 macam barang bertuah yang ada. Setelah selesai, diminumkanlah air satu gelas, yang kedua khusus untuk diminumkan kepada mereka. Setelah mereka minum, mereka sudah duduk. Lantas ditanyalah kepada seorang ahli spiritual, bagaimana saudara-saudara, apakah kalian sudah merasa baikan, nyaman, masih sakitkah? Tolong bicara satu persatu yang ini. Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa lebih baik, tidak sakit lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mereka ramai-ramai mengucapkan dengan kalimat yang sama. Lantas yang kedua sampai kelima dengan ucapan yang sama. Lantas seorang ahli spiritual mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini yang menyaksikan, alhamdulillah 5 orang ini alhamdulillah udah aman. Perhatikan baik-baik, itu gelas yang satu, bukan yang ini. Kalau ini gelas minum untuk semua pasien-pasien yang ada. Yang ada benda yang tadi kalian lihat, yang keluar asap. Ini perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan melalui benda bertuah itulah sehingga mereka berlima tidak berkutik, yang dirasakan mereka kesakitan sehingga sampai sudah berikhtiar ke dokter kemana saja mereka tidak mampu. Terlebih ke dokter mengatakan mereka tidak sakit, padahal mereka sakit. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak menyalahkan dokter karena bukan tempat waktunya untuk ke dokter. Sakit ini bukan sakit sewajarnya, sakit direkayasa, sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Buktinya yang di gelas. Alhasil alhamdulillah, kalian tahu kan, asap yang ngumpul adalah sudah saya musnahkan. Kalau mereka sudah keluar asap, berarti sudah nggak berfungsi lagi benda itu, sudah nggak berbahaya lagi, ya. Jadi sesuatu penunggu, katakanlah barang bertuah sudah lenyap terbakar, berarti insya Allah mereka berlima aman. Lantas mereka ramai-ramai mengatakan Alhamdulillah ya Allah,
salah satu tuan rumah mengatakan demikian. Sekarang begini aja, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk ini yang kelima, ikhlas saja ya, nggak usah perlu tahu siapa si pelakunya. Insya Allah. Sebenarnya begini, bisa saja saya balas dendam dengan mereka, mereka langsung nyawa bisa melayang. Tapi dalam hal agama tidak boleh dendam. Makanya saya katakan wanti-wanti pada kalian semua termasuk yang ada di sini, hal Islam itu kita tidak boleh dendam karena tidak ada untungnya. Itu bukan solusi. Tujuan kita hanya satu, menyadarkan mereka semoga kembali kepada Allah. Barangkali dengan adanya ini mereka mudah-mudahan taubatan nasuha, ya. Kita tidak rugi, kita dijabah oleh Allah sehat kembali. Dosanya mereka yang akan menanggung. Seperti itu ya. Insya Allah aman. Saya akan pagar masing-masing kalian. Mudah-mudahan dengan keluarga kalian aman ya. Amin ya rabbal alamin. Mereka dengan kompak, dengan kalimat senada. Lantas mereka menyalami yang sakit kepada seorang ahli spiritual, termasuk orang-orang yang ada sekelilingnya yang telah ikut menyaksikan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Lantas salah satu tuan rumah nyeletuk, Pak Ustadz, ini aman Pak, udah gak kenapa-kenapa. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan dengan lugas, insya Allah Pak, aman. Nanti kalau ada yang macam-macam lagi, Bapak nggak usah sungkan-sungkan, panggil saya. Untuk sementara ini terus terang aman. Memang pekerjaan setan jin itu tidak akan pernah menyerah, sekalipun dia udah nyerah. Selalu berbuat dan berbuat, tapi aslinya perbuatan itu pelakunya sudah angus. Barangkali ada lagi, berarti jalan lain. Insya Allah saya akan pantau dalam 1 minggu ini. Kalau ada satu kegajilan tanpa dipanggil, saya akan langsung hadir. Jarak jauh pun saya bisa untuk menghalangi mereka. Makanya di sini saya akan memagar apabila ada sesuatu negatif yang hadir di lingkup di mana kalian, terutama ini yang kelima orang ini, merasa tidak nyaman lagi, saya akan mengetahui lebih dulu. Amin, alhamdulillah, terima kasih Pak. Banyak orang semuanya mengatakan dengan kalimat senada. Demikianlah saudara, cuplikan demi cuplikan pengalaman seorang ahli spiritual bertujuan untuk berbagi terhadap sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.